Supranatural, pengertian, macam-macam, dan tanda-tanda seseorang memiliki kemampuan ini. Supranatural adalah percaya gak percaya. Kita hidup berdampingan dengan mereka yang berbeda dimensi dengan kita. Supranatural memang merupakan fenomena yang sama sekali tidak umum di luar batas kemampuan yang bisa dipahami oleh manusia. Ada beberapa orang yang memang dilahirkan dengan kemampuan ini dan dianugerahi dengan level dominan. Banyak orang yang ternyata beranggapan bahwa anugerah atau kemampuan itu adalah hebat, namun para pemiliknya bahkan berharap mereka tidak bisa melakukannya. Mereka yang memiliki kemampuan ini harus terbiasa dengan hal yang tidak dirasakan orang lain hingga akhirnya mereka bisa mengontrol. Terkadang juga ada tanggung jawab lebih yang dibebankan kepada mereka sesuai kemampuannya. Pada artikel ini akan dibahas mengenai supranatural secara lebih lengkap. Pengertian supranatural. Secara umum, supranatural adalah sebuah kejadian atau kegiatan yang berhubungan dengan alam beserta isinya serta melampaui daya nalar manusia pada umumnya. Melawan kejadian sehari-hari dan membuat seseorang tidak bisa berpikir secara normal seperti orang lain pada umumnya. Hal tersebut berhubungan dengan energi-energi baik dan jahat, makhluk-makhluk gaib, ilmu-ilmu serta kegiatan yang di luar nalar manusia dan kejadian alam sehari-hari. Macam-macam kemampuan supranatural. Setiap orang yang memiliki anugerah atau kemampuan spesial ini bisa saja sama atau berbeda dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Berikut adalah kemampuan yang spesial itu. 1. Melihat sesuatu yang gaib. Jika kamu berada di jalanan yang kosong dan sepi namun kamu merasa sesak seperti berada di pasar malam karena seperti banyak yang berlalu lalang, bagaimana perasaanmu? Mungkin jalan itu kosong dan sepi bagi mereka yang tidak memiliki anugerah. Tetapi bagi kamu jalanan itu penuh dan juga kamu terganggu dengan mereka yang lewat dengan seenaknya dan muncul tiba-tiba. Seringkali orang yang memiliki kemampuan ini mengeluh, tidak ada gunanya melihat apa yang tidak bisa dilihat orang lain, nantinya malah akan dianggap aneh. Bagaimana rasanya jika kamu sedang berkumpul dengan teman-temanmu di mana hanya kamu yang melihatnya? 2. Membaca pikiran seseorang. Mungkin bagi sebagian orang, bisa membaca pikiran orang lain adalah hal yang keren. Namun, jika kamu memiliki kelebihan ini juga tidak gampang dilakukan. Kamu harus memiliki hati dan mental yang kuat. Kamu juga tidak boleh baper apalagi overthinking. Ketika kamu mampu membaca pikiran seseorang, kamu akan menguak sisi asli setiap orang. Seringkali kamu bahkan akan menemukan orang-orang yang di luar baik, tetapi ternyata memiliki maksud dan niat yang buruk. Dengan begitu, bisa membuat kamu menjadi lebih waspada terhadap setiap orang. Namun, jika itu adalah teman terdekatmu atau orang terdekatmu, apa yang akan kamu lakukan? Pasti akan ada perang batin yang kamu alami. Bahkan jika ada orang lain yang bilang menyayangi atau berbuat baik kepadamu tetapi memiliki niat yang buruk. 3. Melihat aura orang lain. Mengetahui kondisi orang lain tanpa mereka perlu menceritakan memang akan membantu kamu lebih mudah dalam bersikap kepadanya. Menurut mereka yang bisa melihat warna-warna aura, dikabarkan hal tersebut dalam bentuk spektrum-spektrum warna. Jika kamu berada di dalam keramaian itu akan menjadi hal yang cukup mengganggu dan menyiksa. Seseorang yang memiliki aura yang buruk karena sedang ada dalam kondisi atau mood yang buruk juga bisa mempengaruhi semangat kamu dalam beraktivitas. 4. Moksa, lepas dari tubuh ketika tidur. Secara internasional, istilah ini lebih sering dikenal dengan astral projection seperti yang terjadi pada film-film horor. Dalam keadaan tertentu dan momen yang pas kamu bisa melepaskan roh dari tubuhmu. Menurut orang Jawa,
Hal ini disebut dengan muksa. Jadi, tubuh kamu benar-benar ditinggalkan dan gak bernyawa lagi. Tapi bukan berarti kamu mati. Karena jika mati berarti roh kamu berada di alam lain, sedangkan muksa, roh kamu hanya terlepas dan bisa beraktivitas bebas jika sudah bisa mengontrolnya. Jika kamu yang sering melakukannya, pasti kamu akan merasakan lelah seperti habis lari. 5. Merasakan energi ataupun rasa dari sekelilingnya. Bagi mereka yang mampu merasakan energi, sebenarnya hampir sama dengan mampu melihat aura. Namun, jika aura mengandalkan indera penglihatan, sementara energi itu mengandalkan indera perasa, kamu bisa mengetahui kehadiran seseorang atau sesuatu di ruangan yang sama denganmu. Bahkan, kamu akan bisa mengetahui jika ada yang akan mengagetkanmu. Masalahnya, kamu akan sering merasakan perubahan rasa energi sesuai orang yang berbeda-beda dan menurut mereka yang bisa melakukan hal itu membuatnya tidak nyaman. Namun kebanyakan dari mereka justru mempermainkan perasaanmu hingga kamu jadi merinding. Merinding itu sebenarnya adalah wujud dari proteksi alamiah kamu melalui aura yang mengusir tamu yang tidak diundang. Semakin besar keberanianmu, maka semakin kuat auramu mengusir mereka dan rasa merinding tadi pun semakin menghilang. 6. Memiliki alter ego yang bisa dipanggil sampai menjadi doppelganger. Ini berbeda dengan kepribadian ganda. Jika kepribadian ganda adalah kelainan psikologis, sementara dalam hal ini cenderung ke arah supranatural yang dimana kepribadian yang lain itu akan muncul sesuai kondisi yang dibutuhkan dan pada level tertentu bisa dikontrol kehadirannya. Tidak hanya itu, beberapa orang yang memiliki kemampuan ini bisa berada di dua tempat yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Masalahnya jika dalam kondisi seperti itu, terkadang sosok yang lainnya ini bisa jadi tak terkontrol, dan bisa saja melakukan apapun sementara nanti nama kamu yang akan menjadi buruk karena perbuatannya. 7. Mengubah energi baik untuk kesembuhan orang. Beberapa orang memang diberikan kemampuan untuk memanipulasi energi alam agar bisa digunakan sebagai penyembuh. Media yang digunakan juga berbagai macam, bisa air, udara, atau benda-benda lainnya. Partikel-partikel yang bisa dikontrol itu akan digunakan untuk menormalkan, memperbaiki metabolisme tubuh yang tidak normal. Namun, biasanya kemampuan ini cepat menyebar dari mulut ke mulut yang akhirnya malah orang yang memilikinya membuka pengobatan alternatif dan dijadikan usaha. Di sisi lain, tidak semua orang percaya dengan metode yang di luar nalar manusia. 8. Dilindungi oleh suatu bentuk yang akan mencelakai orang yang menyakiti. Kamu pasti pernah mendengar jika setiap orang memiliki penjaga khususnya masing-masing. Sesuatu yang terus mengikutimu ini punya tujuan yang berbeda-beda karena tidak semuanya mengganggu dan berniat buruk. Ada yang mungkin mengikutimu karena hanya sekedar tertarik. Ada yang mengikutimu karena memiliki tujuan untuk melindungi. Bagi sesuatu yang melindungimu secara berlebihan, ia bahkan bisa mencelakai orang-orang yang menyakitimu baik disengaja maupun tidak disengaja. Itulah masalahnya. Bahkan orang-orang terdekatmu akan ikut dicelakai kalau mereka menyakitimu walau itu tidak disengaja. 9. Memindahkan benda di luar jangkauan sentuhan. Kemampuan ini biasanya dimiliki oleh mereka yang berprofesi sebagai pawang hujan. Perlu diketahui, pawang hujan bukan seseorang yang mampu mengendalikan cuaca. Ia diberi kemampuan untuk memindahkan benda yang berada di luar jangkauan tangan. Dalam hal ini adalah awan yang dipindahkan ke tempat lain agar di tempat itu tidak turun hujan atau sebaliknya.
Namun biasanya bagi mereka yang bisa melakukan itu sering sekali malah dimanfaatkan oleh orang sekitarnya. 10. Diberi penglihatan masa depan. Apakah kamu pernah menonton film Final Destination atau film lain yang menceritakan tentang seseorang yang bisa melihat masa depan? Banyak orang yang mungkin berharap bisa memiliki kemampuan ini untuk bisa memenangkan lotre atau taruhan atau tender atau mengetahui suatu hal lebih awal. Namun, yang tidak diketahui oleh banyak orang adalah begitu kompleksnya jalan hidup bisa berubah hanya berdasarkan perubahan keputusan atau aksi kecil. Ketika kita berhadapan dengan suatu kejadian yang tidak terjadi, kita gak mungkin bisa mempertimbangkan kejadian beruntun setelahnya karena semua kemungkinan akan berubah juga. Itulah yang akan membuat seseorang dengan kemampuan ini menjadi tertekan. 11. Sering merasakan deja vu. Untuk hal yang satu ini sebenarnya adalah bakat istimewa. Deja vu merupakan kondisi di mana seseorang merasakan pernah melakukan hal serupa sebelumnya. Padahal kenyataannya orang tersebut baru pertama kali melakukannya. Dalam ilmu jiwa, deja vu adalah perasaan yang berasal dari pandangannya sendiri. Perasaan deja vu merupakan sebuah peringatan bahwa orang tersebut telah menangkap indera keenam, namun gagal. Jadi, saat kamu benar-benar mengalami hal tersebut, perasaan akan visi tadi meluap-luap hingga kamu merasa mengalami suatu kejadian dua kali. 12. Pernah bermimpi dan menjadi kenyataan. Jika Anda telah mengalami mimpi dan menjadi kenyataan, maka ini adalah salah satu tanda kemampuan supranatural menjadi aktif. Mimpi itu sebenarnya adalah pandangan kita tentang waktu yang belum terjadi. Indera keenam kita, yang mungkin lebih rendah dari nafsu duniawi, hanya dapat memperingatkan kita melalui otak dan menyadari peringatan itu melalui mimpi. Ciri-ciri anak yang memiliki kemampuan supranatural. 1. Lebih dewasa. Biasanya anak yang memiliki kemampuan supranatural memiliki pemikiran lebih dewasa daripada umurnya. Bisa jadi cara berpikirnya adalah pembawaan dari kehidupannya di masa lampau. 2. Tanda lahir khusus. Anak itu memiliki tanda lahir khusus atau toh. Biasanya berada di bagian dada atau bagian kening. 3. Rasa percaya diri yang tinggi. Anak tersebut memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Ketika anak itu merasa kalau sudah mempunyai kemampuan, kadang-kadang jika disuruh untuk melakukan sesuatu ngeyelan, biasanya di umur 5 tahun atau umur balita. Karena menurut dia apa yang dilakukan itu memang sudah paling benar. 4. Sering bermain sendiri. Anak yang suka bermain sendiri itu bisa menjadi tanda anak tersebut mempunyai bakat khusus, terutama adalah dalam bidang supranatural. Dia terkadang lebih suka bermain sendiri ketimbang bersama teman-teman sebaya. Anak umur 12 tahun ke bawah akan lebih kelihatan. 5. Pemikir. Karena anak ini sering berpikir sesuatu, anak tersebut sering sakit kepala. Mungkin karena pembawaan yang daya pikirnya terlalu tinggi dibandingkan dengan anak seusianya. 6. Empati. Anak yang memiliki kekuatan supranatural adalah memiliki rasa empati yang tinggi. Anak itu cenderung sangat peka terhadap sesuatu dan mandiri. 7. Bisa melihat masa depan. Terkadang yang dibicarakan oleh anak-anak adalah mengenai hal-hal yang masih bersifat masa depan. Bahkan menurut orang lain itu tidak masuk akal. 8. Pemberontak. Anak tersebut suka memberontak dan suka memaksakan sesuatu. Dia juga tidak suka bila diatur-atur. 9. Memiliki teman hayalan. Anak terkadang sering terlihat berbicara sendiri padahal anak itu sedang sendirian. Beberapa anak tersebut mempunyai teman hayalan. Anak itu bisa melihat makhluk gaib yang tidak akan bisa dilihat oleh orang-orang dewasa.
10. Cerdas. Anak yang memiliki kemampuan supranatural terkadang cerdas dengan segala keunikannya. Terkadang dia jago melukis dan menggambar, atau bisa juga dalam bidang seni lainnya. Selain bidang seni, dia juga cerdas dalam hitung-hitungan yang sulit diselesaikan pada umurnya. 11. Mudah bosan. Anak tersebut juga sering merasa bosan ketika melakukan sesuatu. Dan terkadang untuk mengusir rasa bosannya, dia melakukan hal-hal yang aneh. Kemampuan supranatural boleh kamu percaya atau tidak. Meski begitu, jika memiliki kemampuan ini, sebaiknya digunakan untuk membantu orang lain, bukan malah untuk mencelakai orang lain. Itulah ciri-ciri seseorang yang mempunyai kemampuan spiritual, di mana kemampuan spiritual yang baik adalah bermanfaat atau berguna untuk orang lain dan jangan disalahgunakan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.